Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita menjalani kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami. Engkau sungguh baik, terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih dalam sepanjang malam lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami untuk beristirahat. Dan di pagi yang indah ini kembali Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, dan penuh sukacita. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, semoga dapat mengambil bagian dalam diri kami untuk menjadi kekuatan menapaki hidup karunia Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberi satu tema, yaitu dikuatkan dalam kebangkitannya. Dikuatkan dalam kebangkitannya. Takut dan cemas adalah sesuatu yang sangat manusiawi, apalagi saat menghadapi tantangan dan penderitaan. Semua orang selalu berusaha untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya tantangan, menghindari yang namanya penderitaan. Tetapi hal itu selalu saja terjadi dan pasti semua orang akan mengalaminya. Dan itulah kenyataan hidup. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem dalam bacaan ini, para murid dan orang banyak mengikutinya. Perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir sebelum ia menjalani jalan salib. Yesus telah berapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa di Yerusalem ia akan menderita. Walaupun para murid memahami hal itu, namun sebagai manusia mereka tetap mengalami ketakutan dan kecemasan. Orang banyak pun yang mengikutinya mengalami hal yang sama karena anggapan mereka bahwa sangat mungkin mereka juga akan ikut mengalami hal itu. Yesus sangat memahami keadaan yang dialami oleh murid-muridnya. Sehingga Yesus memanggil untuk menguatkan mereka bahwa penderitaan yang akan terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Murid-murid sangat wajar mengalami kecemasan, sangat wajar mengalami ketakutan,
untuk berpisah dengan sang guru yang mereka kasihi dan cintai. Kata Yesus dalam ayat 34 bahwa ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Murid-murid harus yakin bahwa Yesus harus mati, tetapi ia akan bangkit. Hanya dengan keyakinan akan kebangkitan Yesus, mereka mampu menghadapi peristiwa yang akan terjadi, sekalipun peristiwa itu sangat tragis. Dan bahwa dengan kebangkitan Yesus, kekhawatiran dan rasa takut akan berubah menjadi kekuatan dan bahkan membawa kemenangan. Inilah kekuatan, inilah penghiburan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita yang juga akan berduka, yang akan bersedih, khawatir, takut. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus meyakini, terus percaya dalam kehidupan kita, memaknai dan menghayati bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Ia akan selalu menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melayakkan kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kiranya kami terus diingatkan, kami terus dilayakkan untuk memaknai, untuk menghayati kasih Tuhan yang terus ada menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami akan bersama-sama memperingati peristiwa-peristiwa karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sebagai bukti kasih kepada kami. Tuhan tolong kami. Semoga betul-betul kami bisa menghidupinya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bersama dengan umat-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Engkau menolong mereka, memberkati setiap usaha upaya yang dilakukan, sehingga itu bisa menjadi kesembuhan bagi mereka dan boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Berkati saudara-saudara kami yang sedang menekuni pekerjaan yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Semoga semuanya itu dapat dilakukan dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dan boleh membawa suasana damai dalam menjalani pekerjaan yang diembankan baginya. Ya Bapa di sorga, pun bagi kami sekalian yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, sedang berusaha, Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat dan ketekunan agar bisa melalui, agar bisa berjuang bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang mungkin sedang dalam kekhawatiran, kecemasan, dalam berbagai beban hidup yang terus menggerogoti kami. Engkau menolong kami ya Tuhan, karuniakan kami hikmat untuk tetap memaknai bahwa Tuhan punya maksud dan Tuhan pun punya cara sendiri untuk menolong kami. Ya Bapa di sorga, hari ini kami akan bersama-sama melalui pekerjaan, melalui aktivitas kami. Tuhan tolong kami, semoga semuanya dapat kami kerjakan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan,
Ajar kami untuk terus memaknai kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bermohon dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.